Hai para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada alur cerita kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Love Beyond the Grave yang rilis pada tahun 2026 untuk bagian yang ke-6. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai alur ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan Hesimu yang dikunjungi oleh seorang misterius dan ternyata orang tersebut adalah Yanke. Mereka lalu berdiskusi tentang kegemaran Hesimu mengoleksi cerita dari dunia manusia. Yanke merasa heran mengapa Hesimu begitu tertarik pada kehidupan fana yang singkat ini. Dengan tajam, ia bertanya apakah Hesimu sebenarnya berkeinginan untuk menjadi seorang manusia. Percakapan mereka terhenti di saat Yanke melaporkan munculnya 3 lapis segel misterius di lembah Kuisu. Meski Yanke curiga bahwa Hesimu telah mengurung bayi Sansing di sana, namun Hesimu mengklarifikasi bahwa lembah tersebut hanya berisi barang-barang peninggalan penguasa roh terdahulu sebagai bentuk peringatan. Maka dari itu, Hesimu menawarkan Yanke untuk masuk dan memeriksanya sendiri, sehingga Yanke akhirnya meminta maaf atas kecurigaannya. Di tempat lain, Duan Su tiba di sana dengan lantang. Ia mengumumkan telah memesan seluruh tempat itu sepanjang malam hanya untuk bertemu dengan Hesimu. Namun di saat mengetahui Hesimu tidak ada di sana, ia justru menantang Yanke yang juga sedang berada di lokasi tersebut. Duan Su dan Yanke terlibat dalam pertarungan sengit. Tanpa mereka sadari, Hesimu mengawasi dari balik bayangan menggunakan kekuatannya. Meskipun Duan Su bertarung dengan bantuan kekuatan roh, namun keduanya tampak seimbang. Setelah konfrontasi yang menegangkan, Yanke akhirnya pergi dari sana. Sementara itu di kediaman keluarga Duan, sang ayah Duan Chengzang murka mendengar putranya terlibat perkelahian di rumah bordil. Duan Su menerima hukuman keluarga yang berat di bawah tangisan saudara perempuannya. Di sisi lain, Seliryu sedang mulai mengatur bidak catur politik dengan meminta dekret kaisar untuk menjodohkan Nona Wang dengan pangeran kelima guna memutus aliansi antara keluarga Wang dan keluarga Duan yang dianggap sangat berbahaya. Di tempat lain, terungkap bahwa Song Xingyu menjalin kontrak gelap dengan wakil menteri kanan Yanke. Song Xingyu yang ketakutan mencoba melarikan diri dari kota Nan karena merasa Hesimu akan segera menemukannya. Namun wakil menteri kanan menahannya dengan janji akan memberinya harta dan kekuatan asalkan Song Xingyu terus mengumpulkan aura roh menggunakan pagoda Liuli untuk rencana besar mereka. Kembali kepada Duan Su yang menemui Nona Wang untuk meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Di tengah ketidakpastian politik dan perjodohan istana, Duan Su secara mengejutkan melamar Nona Wang secara langsung. Ia bertanya apakah Nona Wang bersedia menikah dengannya bukan karena paksaan keluarga, melainkan sebagai bagian dari strategi atau keinginan pribadi mereka di tengah intrik ibu kota. Setelah itu, Duan Su kemudian mencegat Fang Xianye dan tampak seperti sedang menculiknya. Namun kenyataannya mereka adalah sahabat karib dan sekutu dekat yang selama ini berpura-pura berseteru di depan publik demi membasmi pejabat korup. Kemudian Duan Su membawa Fang Xianye untuk bertemu dan memperkenalkan diri kepada Hesimu. Di depan Fang Xianye, Duan Su mengejutkan Hesimu dengan memintanya hadir di pesta pernikahannya. Meskipun Hesimu sadar bahwa manusia seperti Duan Su harus menjalani hidupnya sendiri dan jalan mereka memang berbeda, namun permintaan itu terlihat jelas mengguncang perasaannya Hesimu. Ia bahkan berkonsultasi dengan Feng Yi mengenai hadiah pernikahan yang tepat, membuat Feng Yi tertegun karena Hesimu begitu memikirkan seorang manusia.
不是幽灵吧？那个疯子，折骨了。 Di saat berbelanja dufa, Hesimu bertemu dengan adik perempuan Duansu tanpa saling mengenal. Sang adik bertanya tentang wewangian unik yang sedang diracik Hesimu tersebut. Dan Hesimu menamai aroma itu dengan Duansu yang membuat sang adik sangat terkejut. Sadar jika Hesimu merupakan wanita yang telah menolak cinta kakaknya, sehingga ia pun langsung menemui Duansu. Di malam harinya, Duansu berkumpul di rumah bordil bersama Fang Xianye dan Wang Jin sebagai 3 lulusan terbaik di angkatan mereka. Mereka ini bekerja secara rahasia demi stabilitas dinasti Liang. Kemudian Duansu mendapatkan undangan bertemu dengan penasihatnya Hesimu. Penasihat tersebut memberikan sebuah informasi penting sebagai hadiah pernikahannya dari Hesimu supaya Duansu bisa terbebas dari fitnah kasus korupsi kuda negara. Penasihat itu memberitahukannya bahwa Menteri Pertahanan Sun Xian lah yang selama ini menjalani korupsi atas perintah Pangeran kelima. Sebagai gantinya informasi itu, penasihat ingin Duansu melakukan hal istimewa bagi Hesimu. Ia berpesan kepada Duansu bahwa selama 400 tahun perasaan di dalam diri Hesimu telah terhenti sejak kematian ayahnya. Ia berharap entah sebagai kekasih atau pelepas mantra, Duansu dapat membuat Hesimu kembali merasakan emosi seperti manusia lagi. Singkatnya, informasi tentang korupsi itu pun telah sampai ke telinga Sang Kaisar dan atas perintah Sang Kaisar, Menteri Pertahanan ditahan karena dugaan korupsi besar-besaran terkait pengadaan kuda negara bersama Pangeran kelima. Begitupun dengan Song Xingyu yang berhasil ditangkap oleh Hesimu yang bersembunyi di dalam istana. Sebelum dikurung, Song Xingyu mengungkapkan kebenaran tentang kematian mantan penguasa roh yang tak lain adalah ayahnya Hesimu. Di sana, Song Xingyu menceritakan jika ayahnya Hesimu mati bukan karena bunuh diri demi cinta, melainkan mati karena dibunuh oleh roh lain. Mendengar hal itu, Hesimu pun sudah lama mencurigai hal tersebut karena ia percaya bahwa ayahnya sangat mencintainya dan tidak mungkin meninggalkan dunia Guisu yang kacau begitu saja. 是谁？我爹深爱着我娘。 Singkatnya, esok hari pun tiba, sidang besar pun digelar. Duansu, seorang pejabat sipil yang difitnah dalam kasus korupsi kuda negara, akhirnya memiliki sebuah bukti kuat sehingga Duansu berhasil membalikkan keadaan yang dimana Menteri Pertahanan dan Pangeran kelima lah yang telah korupsi. Sehingga Kaisar murka dengan memberikan hukuman mati kepada Menteri Pertahanan, sementara Pangeran kelima mendapatkan hukuman berat. Setelah 2 hari kemudian, Duansu mempersiapkan pernikahan, namun hatinya tertuju pada Hesimu. Demi Hesimu bisa melihat dan tidak buta warna ketika ia memakai baju pengantin, Duansu menukarkan indera penglihatannya menggunakan bunga. 你为何一定要让我参加你的？你看到了吧？ Namun pernikahan Duansu berubah menjadi drama di saat pengantin wanita Nona Wang diculik oleh penyusup dari Beichong. Ternyata ini adalah rencana rahasia Duansu untuk membebaskan Nona Wang dari perjodohan mereka agar Nona Wang bisa bersatu dengan kekasihnya. Di hadapan semua orang, Duansu bersumpah tidak akan menikah seumur hidup sebelum berhasil mengusir penjajah Beichong. Notasi itu membuktikan cintanya yang abadi kepada Hesimu dalam sumpahnya tersebut. 如果这次你赌输了，我赌你会来找我。这些我不知道你到底要。 就算这样，你也要义无反顾成为你虚生山后山上的第24。我答应了。
我希望你记住我。 Singkatnya cerita bergeser ke konflik kekuasaan. Kekuatan militer Adipati Pei saat ini sedang melemah dan Perdana Menteri Du mencoba mengambil kendali. Saat ini, Duan Su terjebak dalam sumpah publik yang ia buat untuk melawan orang Beicong demi menjaga kehormatannya. Ayahnya, Menteri Duan, merencanakan agar Duan Su menetap di markas militer demi memperkuat pengaruh keluarga di mata kaisar. Duan Su lalu kembali menemui Hesimu dan mengungkapkan kebenaran pahit tentang ayahnya. Dulu, ayahnya menolak menukar metode pemurnian tambang Tianluo demi nyawa Duan Su yang diculik. Meski ayahnya terlihat seperti pahlawan negara, namun Duan Su selama ini merasa ditinggalkan olehnya. 这没什么好委屈的。因为你是我的人，因为以后我也是你的家人。 Sementara di wilayah lain, Luda sedang menghadapi tragedi yang dimana di episode sebelumnya bahwa ayahnya terbukti melakukan kontrak dengan roh jahat demi kemakmuran keluarga. Sehingga pendeta tertinggi memberikan pilihan, yaitu Luda harus membunuh ayahnya sendiri yang tak lain adalah Hilier demi mempertahankan jabatannya. Namun ayah Luda memilih mati demi menjaga kehormatan keluarga, meninggalkan Luda dalam keputusasaan yang sangat mendalam. Dalam duka, Luda didatangi oleh Yanke yang muncul dari obsesi dan kebenciannya. Yanke menawarkan kekuatan untuk menjadi pendeta tertinggi. Meski awalnya menolak bekerja sama, namun Luda mulai goyah karena merasa dunia tidak adil dan manusia hanyalah makhluk rapuh yang dipermainkan oleh takdir. Adik Duan Su, Jing Yuan, bertemu kembali dengan Simu yang ia kenal sebagai kakak Xiao Xiao. Di sini, Duan Su membuat pengakuan mengejutkan bahwa ia bersedia menjadi suami matri lokal, yaitu suami yang ikut dengan keluarga istri. Dan ini adalah keputusan beresiko yang bisa membuat ayahnya marah besar. Namun Duan Su menegaskan bahwa Simu adalah keluarganya yang sebenarnya sekarang. Singkatnya, Duan Su merawat Simu yang sedang sakit karena kehujanan. Di sana Simu menggambarkan kepribadian Duan Su seperti guci dengan retakan es, tampak indah namun penuh luka di dalamnya. Duan Su meyakinkan Simu bahwa musim semi akan selalu kembali setelah musim dingin. Begitu pula luka-luka mereka yang akan sembuh selama mereka bersama. 你想不想看我去打球？ Cerita memuncak pada pertandingan bola pukul di kota Nan. Duan Su bermain dengan penuh semangat, meluapkan seluruh emosi dan rasa sakitnya ke dalam permainan. Di hadapan Simu yang menonton dengan pakaian tercantik, Duan Su mencetak gol dengan kemenangan. Di bawah langit yang dipenuhi oleh cahaya, mereka menyadari bahwa meski hidup manusia singkat, namun mereka berani melangkah menuju keabadian bersama-sama. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri dengan film. Saya undur diri dan salam Sundaners.